Shalom, selamat pagi saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, mempelai-mempelai Kristus yang berbahagia. Untuk saat ini kita boleh beribadah secara online, bahkan kita yang dari rumah masing-masing, kita bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan meskipun ibadah online tidak akan bisa mengurangi rasa syukur kita pada Tuhan, rasa kesungguhan kita untuk mengucap syukur pada Tuhan, bahwasanya Allah kita sungguh terlalu baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau belajar untuk memuji muliakan Dia dalam ibadah di pagi hari ini, karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji, Tuhanlah yang layak disembah, karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang benar-benar merupakan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Allah alam semesta menuliskan kebesaran Tuhan sendiri. Terima
beribadah online di pagi hari ini Tuhan. Bahkan jemaatmu yang ada di rumah masing-masing, Engkau yang memberkati mereka, pribadi lepas pribadi mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau sendiri yang menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah di rumah kami masing-masing, kami boleh menerima mana surgawi yang daripada Engkau. Kami Tuhan berikan kemampuan, pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, untuk kami boleh lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, kami percayakan ibadah online di pagi hari ini Tuhan hanya dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan lanjut untuk memuji Tuhan. Kita akan lanjut untuk senantiasa menyukakan akan hati Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur melalui ibadah kita, melalui puji-pujian kita, bahkan melalui penyembahan kita, melalui diri kita dan hidup kita masing-masing. Bagaimana cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam hidup kita. Karena kita akan mengatakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Di saat ku berpaling
sukacita dalam Tuhan. Apapun yang memisahkan kita dari dunia ini tak akan pernah bisa memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mana surgawi yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian, bila ku angkat tanganku menyerah. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Sungguh
pagi hari ini menjadi pagi yang kedua di dalam ibadah online di bulan Juni akhir dan di awal bulan Juli ini. Sungguh luar biasa kita berjumpa lagi walaupun lewat media online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan, kekuatan. Biar pagi ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Biar pujian pengagungan kami pagi hari ini semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami. Walaupun kami lewat online ini, tetap kami ibadah kepada Tuhan. Biar berkat tersampai atas seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang menabur kebajikan. Kita akan belajar tentang menabur kebajikan. Perikop kita ambil dalam kitab Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Itu menjadi pembelajaran kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan tentang menabur kebajikan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang dihadirkan Tuhan melalui kita semua pagi hari ini. Menabur kebajikan dalam Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46, tetapi tidak semua kita baca, tetapi ayat 45 mulai dikatakan di situ, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kita bisa melihat dalam perikop itu, kita bisa mempelajari bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada kita pagi hari ini, yaitu tentang menabur kebajikan dalam pembahasan kita. Jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan, dengan kelimpahan, apa kita dapat melihat orang yang kesulitan di sekitar kita hari-hari ini? Saat kita diberkati dengan berlimpah, kita diberikan kecukupan, pernah nggak kita bisa melihat lingkungan kita, saudara-saudara kita yang lain? Ini kita belajar tentang menabur kebajikan, dan Yesus ajarkan di awal bulan Juli ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Nyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan." Kita bisa melihat di sini bahwa Yesus sedang memilah-milah orang yang ada di sebelah kiri, ada orang yang di sebelah kanan. Dan kita bisa melihat di sini orang yang dipilih oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menabur kebajikan, supaya kita tidak dikutuk oleh Tuhan dalam perikop ini. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi suatu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama saya dapatkan ayat 42, dikatakan di situ, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ini sesuatu yang bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada kita semua pagi hari ini. Bagaimana kita membantu orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ini sesuatu yang harus kita kerjakan menjadi pribadi-pribadi, bagaimana kita menabur suatu kebajikan, yaitu membantu orang yang kekurangan. Dan inilah panggilan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, supaya kita bisa memberi mereka perhatian, memberi mereka makan, memberi pertolongan. Kita bisa memberi bantuan berupa semangat, ya, bantuan berupa semangat, oke, bisa kita lakukan. Memberikan kata-kata motivasi bisa juga. Apalagi kita berdoa,
tidak akan berarti itu semua tanpa suatu tindakan. Jadi di sini diperlukan suatu tindakan. Tidak hanya memberi semangat, ayo semangat, ayo semangat. Tidak hanya memberi kata motivasi, motivasi dan motivasi. Tidak hanya terus kita doakan, itu perlu semua. Tapi yang dibutuhkan orang yang sedang mengalami kekurangan adalah tindakan kita. Orang yang sulit akan lebih sukacita jika dibantu dengan sembako. Contoh, daripada sekedar kita doakan. Mungkin hari ini meja kita penuh dengan banyak makanan. Tapi di keluarga lain ada di meja makannya tidak tersedia. Tidak ada yang dimakan oleh karena kekurangan. Apakah kita cukup memberi semangat? Apakah kita cukup memberi motivasi? Apakah kita cukup memberi doa-doa? Hari ini kita diajari di sini. Karena tema tahun ini adalah membangun karakter ilahi. Bagaimana kita menabur kebajikan? Bagaimana caranya? Kita bisa belajar yang pertama tadi. Bantu orang yang kekurangan hari-hari ini. Bantu orang yang kekurangan. Dan yang kedua, saya dapatkan di sini ayatnya ke-43a. Yang kedua adalah beri tumpangan. Beri tumpangan. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ini sesuatu hal yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita untuk memberi tumpangan. Memberi tumpangan bukan hal yang mudah, apalagi di era pandemi. Di era yang sulit ini, untuk memberi tumpangan, memberi pertolongan, memang agak egois sedikit di era pandemi ini. Kita menolong orang sakit, jangan-jangan orang sakit itu positif. Saat orang lain itu positif, kita bisa tertular di situ. Ya. Memberi tumpangan bukan hal yang mudah hari-hari ini. Apalagi di era pandemi seperti ini. Tapi meskipun situasi demikian, bukan berarti kita menjadi pribadi yang tutup mata dan egois. Memberi tumpangan berarti kita mengasihi sama dengan menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Jadi memberi tumpangan di sini berarti kita mengasihi sesama dan menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Bukan karena ada apa-apanya, tapi karena keberadaannya seperti itu. Tidak ditentukan oleh jabatan, tingkatan ekonomi yang tinggi, tapi bagaimana menerima mereka sebagaimana adanya. Ini sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pagi hari ini, untuk memberi tumpangan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saya dapatkan di dalam ayat yang ke-43b, yaitu ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Tuhan Yesus utarakan seperti ini. Yang ketiga ini adalah kunjungi lewat doa. Kunjungi lewat doa. Kunjungi lewat WA. Kita WA orang-orang yang sedang sakit. Karena kalau di rumah sakit biasanya tidak boleh untuk kita berkunjung. Mungkin juga bisa lewat video call. Kita berdoa bersama. Itu bisa kita lakukan hari-hari ini. Kunjungi lewat doa, memberi semangat lewat WA yang bisa kita lakukan. Video call. Apapun yang kita lakukan, kunjungi orang-orang yang sakit ini. Jangan sampai Tuhan katakan,
ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Ini sesuatu yang diinginkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena apa? Ayat yang ke-40 dikatakan di sini. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini pengajaran bagaimana penghakiman terakhir akan diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu menabur kebajikan. Menabur kebajikan sesuatu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dan cara-cara inilah yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan, yaitu bantu orang yang sedang kekurangan. Beri tumpangan hari ini kepada mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Memberi tumpangan berarti kita mengasihi sesama dengan menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Kunjungi lewat doa. Kunjungi orang sakit yang biasa dilakukan juga tidak mudah hari-hari ini di masa pandemi. Tapi puji Tuhan, sarana-sarana yang kita bisa pakai. Ya, telepon, video call untuk orang-orang yang sedang sakit, untuk orang-orang yang saat ini sedang berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh ibunya. Ini sesuatu yang bisa kita kerjakan. Karena mereka bukan hanya secara fisik, tapi juga membutuhkan dukungan mental dan kekuatan rohani untuk melewati masa karantina, melewati masa isolasi mandiri. Ada beberapa jemaat juga yang terpapar COVID. Kita beri semangat supaya mereka pun juga mengalami kekuatan dari Tuhan. Melewati masa karantina, melewati masa isolasi mandiri, diberi hati yang terus menyala, hati yang terus membara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu firman Tuhan. Itu sesuatu yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan hari-hari ini, supaya kita bisa menabur kebajikan dalam hidup kita. Tetap semangat dalam hidup ini, menjalani kehidupan ini, terus menabur kebajikan. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita kerjakan, kita lakukan untuk saudara-saudara kita seiman, untuk orang-orang yang membutuhkan, menjadi suatu kesaksian. Dan saya tekankan kepada jemaat semua, kita harus jujur hari-hari ini. Kalau badan merasa lemas, mungkin batuk, pilek, Anda harus cepat-cepat ya, mungkin ke dokter. Mungkin takut, tapi justru itu yang bagus, langsung terdeteksi sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang hari-hari ini sedang mengalami karantina mandiri, tetap jaga kesehatan, karena ada beberapa jemaat yang dinyatakan positif. Satu keluarga harus isolasi mandiri. Tapi mari kita tetap dukung di dalam doa. Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Biar keluarga besar GBI Maranatha dimanapun berada, Anda tetap menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan ketat hari-hari ini, karena pemerintah sudah memberikan keputusan ya, dari tanggal 3 sampai 20 Juli kita harus ada di rumah, tidak boleh beraktivitas. Dan kita 2 minggu ke depan itu pun masih ibadah online.
Ya, kita tetap mendukung dalam pemerintah, kita doakan pemerintah supaya semua itu boleh berjalan dan pandemi ini teratasi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengajar kepada kami untuk kami boleh menabur kebajikan. Inilah teladan Yesus untuk kami lakukan dalam minggu ini. Kami mengingat kembali akan kondisi negara bangsa kami yang saat ini dilanda pandemi ini ya Tuhan. COVID-19 yang belum berakhir. Justru gelombang kedua ini lebih ganas lagi. Yang kami tahu Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Memberkati bangsa negara kami. Memberkati para pemimpin bangsa negara kami. Memberkati para medis, dokter, perawat, dan obat-obat semua yang dipakai menjadi sarana. Dan banyak rumah sakit, terutama di Jakarta yang sudah penuh, dan banyak orang-orang yang sakit tidak bisa masuk. Biar Tuhan akan terus beri jalan keluar. Memberkati kota Salatiga, terus Tuhan berkati, Tuhan campur tangan menolong orang-orang yang duduk dalam pemerintahan kota Salatiga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan tengok mereka, Tuhan lawat mereka. Kami akan percaya bahwa pertolongan-Mu sempurna. Kami menyerahkan jemaat-Mu, ini semua adalah milik-Mu. Mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Yang saat ini harus karantina mandiri, Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan. Yang kami tahu Engkau Allah yang sanggup berperkara, kasih setia-Mu terus melimpah atas umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik di Salatiga, di luar Salatiga, dimanapun berada, Tuhan lawat seluruh jemaat-Mu. Dalam pekerjaan usaha apapun dibuat Tuhan berhasil. Kami ingin percaya melalui kebenaran firman-Mu untuk kami boleh menabur kebajikan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Karena kami ingin membangun karakter ilahi terjadi atas hidup kami, rumah tangga kami, keluarga besar Gereja Betel Indonesia Maranatha ini ya Tuhan, yang Engkau kasih. Di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Ibu Maria Pul Siregar pada tanggal 28 Juni. Ibu Lila Laura Maria pada tanggal 29 Juni. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Rio Jones Purandi pada tanggal 29 Juni dan Ibu Hana Warsiti pada tanggal 30 Juni. Kami, keluarga besar GBI Maranatha, mengucapkan turut berduka cita untuk Ibu Dewi Kuswarini dan Ibu dari Saudari Faya. Dan kami juga turut berduka cita untuk Ibu Kusiem, Ibu dari Bapak Yoyon. Untuk info kegiatan gereja akan diumumkan melalui grup GBI Maranatha. Demikian sekelas info dari kami. Puji Tuhan, mari kita akan pujikan satu pujian, berikan ku hati seperti hatimu.
Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan lawat mereka, biarlah berkat anugerah damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah diberkati kiranya, baik rumah tangga mereka, baik sekolah kuliah mereka, baik pekerjaan mereka, dilimpahi berkat daripada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih.